Ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, selain Islam bertentangan substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Paling penting lagi, umat Islam akan membuat khilafah. Ini tanda kebangkitan umat Islam. Mujahid, mujahidah dari HTI. Itu apa lagi? Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Pancasila yang kita buat ini adalah Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Kita tidak ada lagi sekat dan segala bentuk ormas lainnya. Kita satu umat Islam. Kita hanya berjalan di koridor sami'na wa ata'na, taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau Muslim sama Muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Orang taunya kan bahwa jihad itu perang. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Abi sekarang nggak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu,
Konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah, ya, harus teriak-teriak, pergi ke satu tempat untuk bukan. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang, bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah, kalau santai lu jangan ngomong, diam. Ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mestinya pukul juga diri kamu. Bukan benahi orang lain, kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah.